Ini Bang Malikil ada pernyataan Tuhan telah menjadi manusia, ya kan? Tapi pisah nih, pisah dia. Padahal ada kata-kata menjadi itu gimana menurut Bang Malikil kira-kira tuh? Ya, memang kurang tegas karena menjadi akar katanya jadi lawan katanya belum jadi. Udah fatal itu. Gimana tuh Bang Broki? Maksudnya gini, kata-kata menjadi berarti sang Bapa itu ada di dalam firman. Menjadi loh kata menjadi. Itu gimana tuh Pak? Enggak, gue jawab yang satu-satu. Tadi kan ada tuh siapa cewek tadi nanya. Buktikan di Alkitab Tuhan. Ya udah, anggap ya udah. Enggak, yang mana gue jawab yang mana dulu? Banyak kan? Oke, gue jawab yang Bunda ya. Gue jawab Bunda, oke. Jadi tadi kan Bunda nanya, buktikan di Alkitab Tuhan Yesus itu ada Tuhan. Gue jawab, buka di Lukas 9 ayat 20. Nah, apa tuh gimana tuh? Saya baca. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu nih murid-muridnya, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Clear ya? Kata kuncinya Mesias. Ya, kata kuncinya Mesias. Ya. Oke. Kata kuncinya Mesias ya. Lagi ayat yang kedua. Sabar. Satu menit. Kata kuncinya Mesias. Ya. Saya kasih lagi ayat lagi. Itu yang pertama ya. Banyak gua kasih ayat santai aja. Nomor berapa tadi itu? Izin dulu Ustadz. 1 menit baru dirubah temanya ya. Karena dia tanggapi. Coba nomor berapa tadi yang kau sebut Bang? Lukas berapa? 9 ayat 20. 9. Coba sabar ya. Satu aja ini kita buktikan dulu. Jangan melebar karena mau dibahas tentang kritung. Nah, menurut aku Nah, ada akhir di bawah ya. Oke, jadi itu gini. Apa namanya tuh, Bang Broki? Gini aja, kita lebih baik kita gini aja. Kan kita yang kesalahpahaman itu di ranah antara Kristen dan Islam, konsep ketuhanan ya. Kita bahas itu ya, boleh? Sebentar. Host, Ya. beliau ini bukan Kristen. Jadi kenapa harus di depan? Gua Kristen. Coba tanya, dia percaya nggak Tuhan mati di kayu salib? Dia nggak percaya itu. Gua percaya. Oh, percaya. Wah, buktiin Bang Malikil, kasih tahu Bang Malikil. Ini bagaimana menjadi Kristen dengan sebenar-benarnya? Kasih tahu Bang Malikil, kasih tahu. Ini kita serahkan ke Bang Malikil ya. Oke, jadi Broki percaya Tuhan mati. Percaya. Oke. Jadi Broki percaya Tuhan itu satu-satunya, yaitu Bapa. Ulangi pertanyaannya. Broki percaya Tuhan itu satu-satunya, yaitu Yesus Bapa. Kami percayanya Tritunggal. Jadi Kristus itu Bapa bukan? Tuhan. Anak. Bukan, Anak saya Bapak, tanya. Anak Bapak. Iya, yang saya Bapak tanya. punya anak, namanya Tuhan Yesus. Udah. Oh, jadi Tuhannya Broki berapa? Tuhan saya Tuhan Yesus. Loh, Bapa Tuhan toh? Bapak Allah. Tuhan. Bapak Allah. Oke, Matius 11 ayat 25. Bapak itu Tuhan. Iya, Bapak Allah. Makanya saya bilang seperti ini. Gini bro ya. Gini, host. Bentar, Ya. satu menit gini ya. Saya ulangin ya. Kita itu tidak pertama ya. Kita itu tidak, akal manusia itu dikasih batas. Tidak akan bisa dia mengetahui rencana Tuhan. Sama seperti menghitung pasir di pantai. Saya bisa itu. Makanya dalam iman Kristen, percaya walaupun tidak melihat tapi percaya. It's clear. Jadi bagimu kan Kristus bukan Bapa, tapi di satu sisi kamu berkata bahwa Kristus satu-satunya Tuhan. Nah, itu tidak ada jujurnya di situ, bro. Ini saya kasih lihat nih.
Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Kristus, aku berseru kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu adalah Tuhan juga. Coba Tuhanmu berapa? Tuhan aku, Tuhan Yesus. Bapak, Yesus Bapak bukan? Apa? Yesus Bapak bukan? Gini. Aku kasih tahu bang. Maaf, abang udah menikah. Udah. Broki, kamu klarifikasi tag itu. Tag itu Ya, kamu iya, klarifikasi. gampang. Sebenarnya, oke, abang sudah menikah. Abang kan punya anak. Terus? Ya kan, ya same like that. Apakah anak abang itu bukan dari dalam abang? Oke, berarti Tuhanmu Tuhan satu keluarga begitu. Lah bukan, saya kan Nah, kasih terus? analogi seperti itu. Yang gampang, faktanya nggak kayak gitu. Faktanya adalah Bapak. Satu keluarga. Wah bukan, kan kalian yang plesetin, saya kasih contoh yang gampang. Tapi itu faktanya nggak seperti itu. Gini. Iman Kita Kristen. berdasarkan jawaban kamu, bro. Kamu berkata Yesus bukan Bapa. Saya tanya, kalau Yesus bukan Bapa, lalu Tuhanmu berapa? Satu. Nah, di ayat ini dikatakan Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Iya betul. Nah, terus berapa Tuhanmu? Gini, Tuhan saya, ini iman saya dong, ya kan? Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus. Itu ya. Jadi gini, bro. Enggak, Bapak di sini Tuhan bukan? Sebentar, itu ayat berapa? Sebentar. Kita kan tahu tuh Matius di 11 ayat 25. Bentar, Matius 11. Maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, jadi yang dibutuhkan, bro, dalam beriman itu jujur dulu. Kalau Anda tidak jujur dalam beriman, Anda akan jadi bahan lucu-lucuan nanti. Oke. Bang, coba buka 27. Oke, semua yang diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Nah, terus? Sampai habis dong. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, terus? Ya udah. Itu jawabannya. Bukan argumentasi Nah, itu saya. jawabannya. Tadi kan Bapak saya tuh tanya. di ayat ini Bapak Tuhan bukan? Wah, bukan. Makanya seperti ini. Maksud kalimat 25 itu di 27 jawabannya. Bukan. Poinnya Bapak itu Tuhan atau bukan? Enggak, gini pertanyaan tadi Waduh. dari Pak siapa namanya? Aduh, Pak siapa namanya ini enggak tahu saya. Lah terus ayat ini bagaimana? Lah, gini Bapak. Bapak Bisa bertanya saya 25. membantu menjelaskan? Ah, silakan Pak Evin. Nah, sudah. Yesus itu adalah Tuhan Allah sang pencipta langit dan bumi. Ketika dia turun ke bumi untuk menunjukkan cara memanggil Tuhan yang baik. Di sana Tuhan Yesus pribadi Kristus berkata demikian untuk mencontohkan hal yang baik. Sudah. Bukan itu. Pak Effendi ini percaya Yesus Tuhan tidak? Saya percaya Yesus adalah Tuhan Allah dan Oke. pencipta langit dan bumi, dan malaikat-malaikat surgawi adalah pelayan-pelayan. Oke. Anda percaya ya Tuhan mati di kayu salib? Yang mati adalah tubuh. Ya, Roh saya tidak mati. tanya Anda Ketika percaya? kau mati, saudaraku, ketika kau mati, rohmu itu tidak mati. Begitu juga yang terjadi pada pribadi Yesus Kristus. Iya. Udah. Iya, yang saya tanya, Anda percaya nggak Tuhan mati di kayu salib? Yang mati adalah tubuh. Saya tidak bertanya tubuh. Oke, tubuh itu Tuhan bukan? Bukan, tubuh itu manusia. Nah, ini masuk wilayahnya Bang Daman nih atau Ardiansyah ini. Bentar ya Pak Iwan ya. Anda bukan Kristen. Oke. Broki kan di Matius 11 ayat 25 bahwa Bapa itu Tuhan. Kamu percaya bahwa Tuhan hanya satu, Yesus, tapi Yesus bukan Bapa. Nah, ini nalarnya nggak dapat, bro. Bapa Bisa nggak dan Anda Yesus jujur? adalah satu Makanya pribadi. host, tadi saya bilang Ah. pertanyaan host nomor 25 dijawab Tuhan 27. Iya, poinnya kan Bapak itu Tuhan bukan? Ya enggak Bapa dan Yesus adalah satu pribadi. Iya, satu keluarga itu Pak, bukan satu pribadi. Bukan satu keluarga, bukan satu keluarga. Jangan menyimpulkan.
Lah kan Bapa dan Yesus, Yesus Kristus adalah satu pribadi. gini ya, saya perbaiki bahasamu ya. Bapa dan Pribadi Yesus itu, adalah satu pribadi. Jangan kalian menyimpulkan isi Alkitab kami. kalau Bapa dengan Yesus satu pribadi, berarti Bapa itu adalah Yesus Kristus, gitu loh Pak. Bapa adalah satu pribadi seperti kau dan rohmu satu pribadi. Aduh, Pak Hos ini kayaknya Jangan kau modal menyimpulkan. bunyi ini. Pribadi Kenapa modal definisinya muni? begini. Apa yang mau kau tanyakan? Kenapa modal muni? Kristen itu Iwan, dia Kristen itu. Bro Malikil Kristen juga kayak kau, tapi dia itu pemahamannya beda dengan kamu. Diskusi dengan baik aja. Tidak semua umat Kristen Dia bisa ingin memahami membuktikan Alkitab. bagaimana menjadi Kristen yang benar. Kayak mana tuh? Ah. Kristen yang benar adalah mampu memiliki 3 buah dasar Kristen: kasih, sabar, dan pengharapan. Itu nggak ada nilainya jika pengenalan akan Tuhanmu salah. Tuh, jadi hukum yang paling tinggi, Host, tadi kan sudah host kan tanya ayat bukan 25. Broki itu Ya, tidak jujur. Bukan tidak jujur. Bapak Gini, itu Tuhan bukan? Kita sepakat. Bapak Bapa Tuhan adalah bukan? roh Allah sang pencipta langit dan bumi. Bapa adalah roh Saya tambahkan satu ayat lagi ya, Yakobus 3 ayat 9. Tadi clear ya. Yakobus 3 ayat 9. Bapa adalah roh Allah sang pencipta langit dan bumi. Saya tambahkan Yakobus 3 ayat 9. Dengan Bapa adalah roh Allah sang pencipta langit dan bumi. Bentar, Yakobus berapa? 3 ayat 9. Oke, sebentar 39. Oke, kita Dengan main ayat. lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Jadi Tuhan itu adalah Bapa kita. Oke. Jadi Tuhan itu adalah Bapa kita. Tanggapanmu apa, Broki? Oke, ntar aku lagi buka Yakobus 3:9 ya, sabar. Ya, Pelan-pelan. ya. Saya membacanya harus full. Bentar. Assalamualaikum Akidam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bro Siap ya Pak Host. Kalau ada yang mau syahadat, mainkan saja ya. Gue mau nanya host. Siapa saya manggilnya Pak siapa biar enak? Malikil. Pak Malikin. Pak Malikin. Dalam Yakobus 3 ayat 9. Pleset. Iya benar kan Yakobus 3 ayat 9 kan? Iya. Enggak tafsir. Ya, Nggak tafsir. silakan. Saya jawab. Itu yang ngomong siapa? Aduh, ini bukan tentang yang ngomong. Yang ngomong siapa? Yakobus. Lah, benar yang ngomong siapa? Yakobus. Terus? Lah Yakobus itu benar. Berarti Terus? kalimatnya benar. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Tuhan itu Bapa kita toh. Tuhan terus koma Bapak kita. Iya, Tuhan itu Bapa kita kan? Iya. Gini. Aduh. Bukan. Gini kan. Saya ulangi tadi kan pertanyaan Pak Malekin ayat 25 itu sudah terjawab ayat 27. Gak ada. Kamu bisa buktikan kepada saya Bapak bukan Tuhan di dalam Alkitab ada nggak? Ya. Bukan itu satu. Iya, satu keluarga kan? Kan sudah Tidak ada satu keluarga. Aduh. Ya, gini kan tadi dijawab ayat 27 clear. Atau kita buka Jawabannya lagi? apa? Jawabannya tidak membuat Bapak menjadi tidak bukan Tuhan. Nggak ada itu, bro. Sekarang Bapa dan Yesus adalah satu pribadi. Ini aja, kawan-kawan Tritunggal. Kalian jujur sebenarnya itu Triteos, begitu. gua kasih ayat Yesus adalah Tritunggal. Ntar saya pakai ayat ya. Saya nggak suka pakai tafsiran. Jangan loncat-loncat. Wah, enggak. Kita kan main ayat. Betul tuh. Iya. Bentar. Gue buka Alkitab. Gua nggak- Kristus adalah Tuhan Allah sang pencipta langit dan bumi, dan malaikat-malaikat surgawi adalah pelayan-pelayannya. Saya bisa kasih ayat. Aduh, udah Pak Iwan, kamu bilang Kristus itu pencipta, tapi Kristus itu bukan Tuhan, ya aneh. Tubuh manusia itu enggak Tuhan. Jadi yang Tuhan dari Kristus Yesus apanya? Roh. Rohnya. Nah, itu namanya teologi kerasukan. Tuhan Kenapa kerasukan? yang adalah roh Ada ayatnya saya- ada ayatnya saya merasuki tubuh yang bukan dia, itu teologi kerasukan. Itu teologi kurang ajar itu. Itu teologi cekodam namanya. Di mana itu tertulis? Ikutin aja Bro Malikil. Ikutin Iya. aja sampai Nggak ikutin bisa aja cek kodamnya. Malikil. Di mana itu Nanti saya cek tertulis? kodamnya nanti. Kerasukan itu. Sebentar Pak. Bro Malikil, ikutin aja sampai penyalipan. Ikutin aja nggak apa-apa.
Udah di situ udah sekak dia, udah nggak bisa. Bisa saya tunjukkan ayatnya dari Alkitab bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan Allah seorang pencipta langit dan bumi. Pribadi, Dan kamu ngerti pribadi nggak? satu pribadi. Aduh, Yesus pribadi Kristus adalah gini-gini ya. Ya, kamu umurnya berapa sih? Pribadi itu, bro. Pribadi itu adalah suatu realita konkret yang memiliki kesadaran. bukan satu. Suatu, bukan sesuatu Yesus realita Kristus adalah satu konkret. pribadi. Sesuatu itu tidak berbicara singular atau plural. Sesuatu Sekarang itu begini saja. Sekarang begini saja. Bagaimana kalau saya tunjukkan ayatnya dari Alkitab bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan Allah sang pencipta langit dan bumi dan malaikat-malaikat surgawi adalah pelayan-pelayan. yang disebut pribadi dari Kristus itu Jawab apa? dulu. Bagaimana kalau saya tunjukkan ayatnya? Ya silakan, mana? Buka Matius 4 ayat 1 sampai 11. Aduh, ya kamu bacakan aja dari situ. Pak Hos, ini tunggunya masih level ini Pak Hos, jadi agak pusing kalau kita. Iya. Ini bagusnya Bro Ardiansyah ini bisa langsung dicadatin ini. Buka Alkitabmu itu. Iya, poinnya apa? Bacakan aja. Oke, jawab ya. Judulnya pencobaan di padang gurun. Terus? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa yang dicobai? Yesus. Oke. Komitmennya. Nah, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus dan datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tadi siapa yang dicobai? Tuhan Yesus. Nah, itulah dia ayatnya, bahwa dia adalah Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Yesus adalah pribadi Allah Bapa, benar? Bentar, gue tambahin. Gini, gampang gini. Sebentar, bro. Enggak, gue tambahin Bapak ini. Gini. Jadi, buka tolong 1 Yohanes 2 ayat 24. Aduh, loncat lagi. Oke, enggak. Saya menambahan. Oke, silakan. Bukan kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya tambahkan. 1 Yohanes 2 ayat 23 itu. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Terus? Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Clear ya? Oke, terus? Jadi Poinnya? Kak, apa? Poinnya? Iya. Saya ulangin ya, sebab barang siapa menyangkal anak dalam hal ini Tuhan Yesus. Ia juga Bukankah di ayat sebelumnya bahwa dia itu adalah anak dan bapa? ayat berapa? Sebelumnya. Baca kalian Alkitab. Halo saudaraku. Kamu baca 23, baca Kalian dua-duanya. Alkitab itu secara sempurna, secara keseluruhan, agar kalian tahu kenapa pribadi Allah itu disebut Bapa, kenapa pribadi Yesus Kristus itu disebut anak. Kalian harus membaca seluruh Alkitab itu. Pak Iwan, Sudah. Pak Iwan, Anda malu dong sama Bunda Rama. Bunda Rama perempuan teratur bicaranya. Anda tidak teratur. Seperti pantat ayam. Santailah Pak. Bunda Rama perempuan, tapi dia teratur loh bicara. Anda Oke. laki kok bicaranya begitu. Pak Maleki ini ya, saya ulangin ya. 1 Yohanes 22 ayat 23. Ini jelas. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Oke. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Oke. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Oke. Jadi kami mengakui adalah Tuhan ya gara-gara ini, karena kami sesuai dengan ayat ini, kami tidak menyangkal dia sebagai Tuhan, karena ia juga memiliki Bapa. Clear masalah. Ini jawabannya. Jadi gini ya, saya terangkan. Biar aku lanjutkan yang tadi saudaraku.
Aduh, Oke. santailah Iwan. Iya, selesaikan yang tadi ayat 11-nya. Bisa kira-kira enggak? Enggak. Udahlah, nggak nyambung kamu bawanya. Jadi begini Bro Kulit. Di 1 Yohanes 2 ayat 22 kan disebut antikristus, di situ orang yang menyangkal Bapa dan Anak. Ayat itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Di situ tidak dikatakan antikristus adalah menyangkal anak dan menyangkal, harusnya kalau Bapa bukan Kristus, antikristus adalah orang yang menyangkal anak, dan anti Bapa adalah orang yang menyangkal Bapa. Contohnya begini nih. Jadi kamu harus tahu namanya logik. Dan ini terjemahannya keliru sih, tapi nggak apa-apa, kita bahas terjemahannya dulu. Antikristus dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Jadi kalau Bapa ini logikanya ya, kalau Bapa bukan Kristus, kan nggak mungkin dia disebut antikristus yang menyangkalnya. Orang yang menyangkal Bapa, kamu tanya dalam hatimu, kenapa di dalam ayat ini orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus? Kamu tanya dalam hatimu. Jika Bapa bukan Kristus, kan nggak nyambung ayat. Oke, nggak baca di atas. Aduh, siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah menyangkal Bapa Kristus? maupun Anak. Lihat dulu. Dan kami umat Kristen tidak pernah menyangkal Bapa dan tidak pernah menyangkal Yesus. Sekarang Masalahnya Pak Iwan sampai ke tahap ini belum nyampe. Nah, itu. Gitu Nggak loh. usah melenceng ke sana. Intinya kami umat Kristen tidak pernah menyangkal Bapa, tidak pernah menyangkal Nah, Yesus. sekarang saya tanya you berdua, mengapa orang menyangkal Bapa disebut antikristus? Ya karena nggak percaya Bapa itu ada, nggak percaya bahwa Yesus Kristus itu sudah lahir. Oke, antikristus itu definisinya apa? Tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, tidak mengaku Yesus sebagai manusia. Aduh, ini Bapak, antikristus itu tidak berbicara Tuhan. Antikristus itu artinya orang yang anti terhadap Kristus. Lalu siapa Anti, yang sebentar Kristus sekarang? dulu, saya terangkan supaya Bapak mengerti. Antikristus terdiri dari dua kata, anti dan Kristus. Jadi yang disebut antikristus adalah orang yang anti terhadap Kristus. Nah, di dalam ayat ini orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus. Oke. Nah, bentar dulu. Nah, sekarang Bapak Anda ini, Iwan, Anda percaya nggak Bapak itu Kristus? Bapa di dalam Yesus Kristus. Jangan dulu ditambah. Saya tanya, Anda percaya nggak Bapak itu Kristus? Bisa nggak dikurangi, nggak bisa. Salah. Ya, Itu nggak salah. Nggak gini gue Harus jawab. satu itu. Bapa dan Yesus adalah satu. Seperti kau dan rohmu satu. Jadi Bapak dan Yesus satu. Satu. Bapak di dalam diri Yesus sebagai apa eksistensinya? Roh. Jadi Bapak merasuki tubuh. Bukan ada merasuki. Kalau kau yang bisa dirasuki. Namanya Pak di Sudah dalam punya roh, lalu masuk roh yang lain, Iwan. itu namanya dirasuki. Iwan, Nah, Iwan, roh kamu roh Ipin atau bukan? roh manusia. Ya, rohmu roh siapa? Ipin atau Upin? Roh Iwan. Loh, kok kamu bisa? Kenapa Tuhan nggak bisa? Untuk apa? Ya, Gue jawab. Gini ya, ulangin ya. Pak Iwan. Kerasukan itu namanya kawan. Taunya kau definisi kerasukan. Ketika Ya, kau sudah masuk dan masuk roh lain ke tubuhmu, itu namanya kerasukan. Tapi yang terjadi pada pribadi Yesus bukan kerasukan, karena rohnya satu. Iya, artinya kan Bapak merasuki tubuh yang bukan tubuhnya, benar? Tidak ada merasuki. Loh, memang definisi kerasukan apa sih? Ketika kau sudah punya rohmu siapa? Bukan tentang ketika sudah punya roh. Definisi kerasukan adalah roh asing yang diam di dalam tubuh yang bukan miliknya. Itu Kenapa nggak kerasukan. bukan miliknya? Orang satu rohnya Yesus bukan dua roh. Lah, tubuhnya katanya bukan Bapak, berarti Bapak merasuki Roh tubuh. tubuh itu tubuh manusia. Lah iya, itu namanya teologi kerasukan. Masa nggak ngerti sih? Kerasukan itu ketika kau sudah punya roh lalu masuk roh yang lain, itu namanya kerasukan. Aduh, parah ya, Aduh. nggak ngerti. Justru argumen dia ini mendukung Bang Michael. Dia nggak sadar dia tuh udah mendukung Bang Michael, nggak sadar dia.
Bang Malikin, aku dong yang jawab. Silakan. Nah. Jadi gini Bang ya, jelas. Kami kan mengimani Alkitab. Jadi sangat jelas di ayat-ayat 21 Yohanes 2, 22, 23 ini. Ya. Sebab siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Betul kan? Jadi kalau orang menyangkal Yesus adalah Kristus, berarti dia juga menyangkal Bapa di surga. Itu maksud ayat. Makanya kami mengakui dan mengimani Yesus adalah Kristus karena menyangkal. Ya udah clear di situ. Nah, Jadi di klausa akhir ini, di klausa ini kan dimeteraikan dia itu adalah antikristus. Antikristus yaitu ini meterainya ya, dimeteraikan. Antikristus itu kan tidak percaya Tuhan. Sebentar. Tidak percaya Yesus. Aduh, bro. Antikristus itu bukan berbicara Tuhan. Antikristus, masa Anda Kristen Anda nggak ngerti apa itu antikristus? Antikristus itu terdiri dari dua kata, anti dan Kristus. Jadi antikristus itu orang yang tidak anti percaya. Sebentar. Orang yang anti terhadap Sekarang kayak Kristus. gini. Kalau orang yang tidak percaya Yesus adalah Kristus itu bukan antikristus. Bagaimana? Sekarang saya tanya, apakah orang yang tidak percaya Yesus adalah Kristus adalah antikristus? Iya, antikristus. Oke, kan clear di situ ya. Berarti orang yang tidak percaya. Ini di klausa awal. Ya ini ya. Klausa awal berbicara ya. Yesus. Nah, lalu di sini dimeteraikan. Dari klausa awal pernyataan proper name adalah Kristus, dimeteraikan. Dia itu adalah antikristus, yaitu yang menyangkal baik Bapa. Jadi Bapa di sini ya, Bapa di sini disebut Kristus karena apa? Disebut Kristus karena orang yang menyangkal Bapa tidak percaya Bapa Kristus, dia antikristus. Artinya sangat jelas. Dia menyangkal Bapa maupun anak. Ada kalimat maupunnya. Bapa dan anak. Bapa dan anak adalah Kristus, sehingga penyangkalan terhadap Bapa dan anak disebut anti Kristus. Nah, Anda kan hanya percaya anak, Anda menolak Bapa Kristus, Anda anti Kristus. Lu kami percaya Bapa di surga ada. Bukan, kamu percaya nggak Bapa itu Kristus? Bapa adalah Kristus. Iya. Gini. Karena di sini kamu menyangkal Bapa disebut anti Kristus. Saya nggak Kamu percaya menyangkal nggak? Bapa. Iya, saya tanya kamu percaya nggak Bapa itu Kristus? Sekarang gini bukan. Kalimatnya jelas ya. Nggak, gini. Di ayat ini menyangkal I know what you mean. Orang menyangkal Bapa disebut apa? Orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus. Oke, nah antikristus definisinya apa? Orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Aduh, tidak berbicara nama. Antikristus tidak ada hubungannya dengan nama. Antikristus itu dua kata, anti dan Kristus. Ngerti nggak? Sekarang nggak gini. Pelan-pelan ya. Yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Iya, itu di klausa awal. Lalu di sini dimeteraikan. Antikristus itu adalah mereka yang menyangkal Bapa dan Anak. Nah, jika Bapa bukan Kristus, kan nggak nyambung tuduhan ini. Kok nggak nyambung? Loh, jika Bapa bukan Gimana Kristus, kita mau- Gini host, gimana kita mau jika Bapa bukan Kristus, orang yang menyangkal Bapa bisa nggak disebut nyambung nggak disebut antikristus? Nggak nyambung, kawan. Gimana kita mau percaya Allah Bapa kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus dulu? Itu dulu, kita gimana mau bicara tiga? Ya karena Kita Tuhanmu bilang lebih dua dari satu, kawan. Masalahnya kamu nggak jujur, itu Bukan nggak aja. jujur. Kan jelas tadi saya bilang kan, gimana kita percaya Allah Bapa di surga kalau kita tidak percaya Yesus. Kita percaya Yesus dulu. Coba kamu pelan-pelan ya. Antikristus apa definisinya? Orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Jangan dulu bawa nama. Sesuai dengan ini kalimatnya dulu. Antikristus apa definisinya? Orang yang anti terhadap. Oke, antikristus itu adalah orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Orang yang anti terhadap Kristus. Jangan dulu bawa nama. Jangan dulu. Yesus Orang yang- Kristus itu kan satu pribadi. Aduh, kau Ini ini. host. Coba baca awal. Antikristus. Iya. Bukan kalian. Antikristus itu apa sih? Antikristus kan saya sudah jelaskan. Itu terdiri dari dua kata. Di sini tidak ada nama. Nanti ditanya siapa Kristus itu baru disebutkan nama. Gitu loh. Kita selesaikan dulu tahap step by step. Anda jangan dulu loncat. Antikristus terdiri dari dua kata, anti dan Kristus. Jadi antikristus adalah orang yang anti terhadap Kristus. Sampai di situ Anda paham?
Oke, lanjut terus. Paham? Oke. Enggak. Nah, jika definisi antikristus adalah orang yang anti terhadap Kristus, mengapa orang menyangkal Bapa disebut antikristus? Siapa yang menyangkal Bapa? Orang yang menyangkal, saya tanya nih, mengapa orang menyangkal Bapa disebut antikristus? Bukan hanya Bapa, tapi Kristus. Bapa dan Kristus itu nggak bisa dipisahkan. Gini yo, orang menyangkal Bapa disebut antikristus. Definisi Jangan antikristus. hanya Bapa dan Kristus nggak bisa dipisahkan. Bukan host yang salah. Sebentar host, gini ya, saya ulangin ya. Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jelas. Antikristus itu orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Jangan diberbalik. Ini kan terus menyesatkan. Kita jelas di situ ya. Saya ulangi sekali lagi. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Clear. Antikristus ada yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Tetapi orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Iya, itu namanya Kristus, itu namanya siapa? Barulah kamu sebut Jesus Christ, begitu. Ya. Oke, Jadi Kristus itu tidak berbicara proper name, ngerti nggak? Oke, itu. Ya oke, terus. Iya, jadi di situ bukan anti Jesus, di situ anti Christ, bukan anti Jesus, ngerti nggak? Ngerti. Jadi kalau anti Jesus berarti orang yang tidak percaya Jesus. Kalau anti Christ orang yang tidak percaya Kristus, benar? Oke. Nah, pertanyaan saya gini, mengapa orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus? Kenapa orang yang menyangkal Bapa disebut antikristus? Ya karena dia percaya Percaya Bapa sebagai Tuhan. Kristus yang kita bahas bukan Adonai, bukan Kurios. Aduh, minta ampun dah. Kenapa kamu susah sih untuk jujur? Jadi Kristen kok pelintut begitu? No. Gini. Karena kami percaya ya 3-in-1 gitu loh. Oh iya, itu kan kopi susu, itu teologi komposisi, seolah-olah Tuhan adalah roh itu terdiri dari. Itu namanya teologi komposisi. Ya Tuhan itu memang roh. Iya, roh itu komposisi, roh itu ada jenisnya, roh Bapa lain, roh Anak lain, roh Kudus lain, itu namanya teologi komposisi. Roh Anak yang mana lain dengan roh Bapa? Di mana Lah kita kalau satu, berarti Kristus itu Bapa itu. Sesimpel itu cara berpikirnya. Pribadi Yesus Kristus Pribadi pula. Minta ampun. Oke, saya buang pribadinya. Yesus Kristus adalah satu dengan Bapa. Satu apa? Satu keluarga, satu kompi, satu apa? Satu tubuh seperti kau dan rohmu. Wanis dia nih. Dia justru mendukung. Iya, tapi orangnya nggak ngerti nih. Dia nggak ngerti nih. Bang, gini ya, saya angkat ya Bang Iwan. Tuhan 3 di dalam 1 ataupun emang murni pure 1? Roh Allah itu satu. Sudah. Pribadi Allah yang di Alkitab kami Tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak Iwan umur berapa? 11. Tersinggung ya? 11 tahun? Oh, pantas. Ya. Pantas. Wajar. Ha. Pribadi Allah yang di Alkitab kami itu adalah roh. Roh itu bukan pribadi, Dudung. Aduh, minta ampun ini. Oke, Allah Bapa yang di Alkitab kami itu adalah roh. Oke? Terus? Allah Bapa yang di Alkitab kami itu adalah roh. Oleh karena kasihnya turun ke bumi dengan perantaraan perawan Bunda Maria dan lahir sebagai pribadi Yesus Kristus untuk menunjukkan eksistensinya sehingga orang buta sekalipun dapat melihatnya. Nah, sekarang begini. Sebelum Kristus hadir, sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada alam semesta, yang ada itu roh Bapa itu. Roh Allah. Oke, roh itu satu atau banyak? Banyak roh, tapi roh Allah satu. Aduh, bukan, ini sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada ciptaan loh. Sebelum ada ciptaan, yang ada di alam semesta itu banyak roh atau satu roh?
Satu roh, roh Allah. Oke, hanya satu roh yaitu Bapa, benar? Ya. Nah, Yesus itu Bapa itu bukan? Yesus kan belum lahir, belum Nah, menentukan berarti bagimu Kristus adalah ciptaan, begitu. tubuh manusia. Yesus Kristus nggak pernah diciptakan, dia dilahirkan itu. Ya kalau tidak pernah diciptakan berarti dia adalah roh yang sebelum ada segala sesuatu. Sesimpel itu cara Ada berpikirnya. padanya. Roh pencipta ada padanya. Aduh, berarti tubuh Kristus ciptaan. Lalu di dalamnya adalah Manusianya. pencipta. Fungsi kemanusiaannya diciptakan, dilahirkan, bukan diciptakan. Aduh, udahlah kamu jangan bersembunyi di situ. Dilahirkan. Saya tanya, yang dilahirkan itu pencipta atau ciptaan? Yesus Kristus pencipta dan dilahirkan. Iya, yang dilahirkan itu pencipta atau ciptaan? Yang dilahirkan itu tubuh Yesus Kristus. Yang ada pada pribadi Yesus Kristus itu pencipta. Pak, kenapa ya Anda kok goblok begini? Ditanya apa, dijawab apa? Saya nggak jadi bisa Kristen. saya menjawab sesuai dengan Alkitab saya, bro. Iya, Bagaimana? yang saya tanya, yang dilahirkan itu pencipta atau ciptaan? Ragam manusia. Yang saya tanya, yang Yang dilahirkan ada itu pada ragam pencipta. manusia yaitu Yesus Kristus itu ada roh Allah Bapa sampai Yang saya tanya tubuhnya itu pencipta atau ciptaan? dilahirkan. Yang dilahirkan itu pencipta atau ciptaan? Di Alkitab kan hanya 2 kali Tuhan Allah menciptakan manusia. Aduh, Pak. Gini Bro Malikin, Dunia dilahirkan. aku tengahin ya. Udah lanjutlah Bro Ardiansyah. Ini tunggunya baru belajar ini. Bro Malikil tetap di situ. Aku cuman tanya satu-satu nih. Aku tanya Bro Malikil dulu. Bro Malikil, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta atau ciptaan, Bro? Pencipta lah. Oke, stop. Sekarang Bang Iwan, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Pencipta tunggu dulu saya ralat. Yesus Kristus yang padanya adalah pencipta, roh Allah pencipta. Enggak, pertanyaan saya simpel. Yang mati di tiang kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Yesus Kristus yang padanya adalah roh Allah pencipta langit dan Saya bumi. nggak. Oke, berarti pencipta mati. Bukan, nggak mati. Seperti kau kan. Seperti kau, kalau kau mati, rohmu itu nggak mati, kawan. Dengerin. Pertanyaan saya simpel. Yang mati, ya ini yang mati. Aku tanya yang mati, bukan yang hidup ya. Yang mati di tiang kayu salib, tadi Bro Malikil udah jawab. Pencipta alam semesta mati di tiang kayu salib. Kalau Bang Iwan, yang mati di tiang kayu salib, apakah pencipta alam semesta atau ciptaan? Beragam manusia yang dilahirkan. Nah, itu pencipta atau ciptaan itu? Rohnya pencipta langit dan bumi. Oh, berarti pencipta alam semesta mati. Nggak mati, rohmu nggak mati. Loh, Rohnya saya tanya yang mati. Kalau kau mati, rohmu nggak mati, kawan. Yang saya tanya yang Apalagi mati. roh yang ada pada pribadi Yesus Kristus. Dengerin. Yang saya tanya ini yang mati. Nggak Yang usah mati. mutar-mutar. Sudah saya jawab sedemikian komplit. Yang saya tanya ini yang Jangan mati paksakan jawaban yang harus sesuai dengan keinginanmu. Saya menjawab berdasarkan Alkitabku. dengerin dulu Pak Iwan, dengerin. Yang mati di tiang kayu salib, dengerin ya, yang mati ya, bukan yang hidup. Yang mati di tiang kayu salib, apakah A, pencipta, B, Jangan kau ciptaan? konsep jawabanmu. Biar aku menjawab berdasarkan Alkitabku lah. Loh lah iya, pencipta atau ciptaan? Yang dilahirkan. Loh, saya nggak tanya yang dilahirkan, saya tanya pencipta atau Memang ciptaan Yesus yang mati. dilahirkan. Nggak bisa jawab dia, Bukan Bang Malik. diciptakan. Muter terus. Bisa akademis dia Bang Ardi. Gak bisa dia Kita akademis. sama dulu. Halo Bang Murah Hati. Halo Bro. Halo Bang Bro Murah Hati. Kristen ya Bang ya? Iya Bang, Kristen Bang. Ini Gini Bang, satu perguruan ini. salam Bang teman. Gini Bang, kalau Pak Iwan ini istilahnya belum akademis, susah untuk kita ajak berdiskusi yang akademis gitu loh. Jadi buat Ada Bang dia, Brokoli di sini, ada Bang Brokoli tuh. dan juga Bang Brokoli seakan-akan bahwa pertanyaan dan jawaban itu sesuai yang di dalam pikirannya gitu ya. Bukan sesuai yang dalam pikiran, dalam Alkitab. Yang dipertanyakan itu yang ditanya itu padahal ditanya itu bukan yang di otaknya tapi yang di Alkitab Bang. Jadi dia seakan-akan
tidak mempercayai Alkitab bisa menjawab Alkitab begitu loh. Oke, sebentar, Bro Murardi, sebentar ya. Ini kan tadi kan Pak Iwan, sebentar brokoli, bentar. Tadi kan Bang Iwan yang jawab, mas sekarang Bang Brokoli deh. Aku tanya Bang Brokoli, yang mati di tiang kayu salib itu, apakah pencipta alam semesta atau ciptaan? Juru selamat. Kan nggak nyambung. Jawabnya apa? Mungkin dijelaskan begini bro. Bang Brokoli, jawab dengan sesuai Alkitab. Jawab sesuai Alkitab ya. Jangan sesuai otakmu bang. Jawab sesuai Alkitab. Yang lain dulu. Mungkin dijelaskan dengan logik begini brokoli. Brokoli, gini logiknya begini brokoli. Masa biasa disuruh mati dengan Gini brokoli gini. Jawab. Brokoli, di alam semesta ini faktanya itu hanya ada dua eksistensi. Di alam semesta ini faktanya hanya dua eksistensi, pencipta dan ciptaan. Tidak ada eksistensi ketiga. Anda sepakat untuk itu? Saya jawab ya. Tapi bukan, Anda sepakat. Kalau Anda tidak sepakat, apa argumentasi Anda begitu loh? Ya, sekarang saya jawab. Ya. Ulangin kalimat Bapak tadi. Di alam semesta ini faktanya hanya ada dua eksistensi. Pencipta dan ciptaan. Sampai di situ Anda sepakat atau ada argumentasi lain? Saya tambahin. Silakan. Dan cuma satu juru selamat. Aduh, kita tidak berbicara juru selamat. Nggak nyambung. Nggak usah dulu tambahin bro. Nggak ada hubungannya ini tentang. Bro, nggak usah dulu tambahin. Ini tentang eksistensi. Di alam semesta ini faktanya hanya ada dua eksistensi. You punya argumentasi lain atau sepakat dengan argumentasi saya? Saya, gini loh saya bilang tadi ya Bang Maliki, yang saya percaya hanya satu juru selamat. Jadi gini. Jadi seperti ini. Pak Hus ada bodrek Anda Pak Hus? Nggak apa-apa, diikutin aja Bro Malikil. Gini bro. Ada obat anti rabies nih memiliki. Ada obat anti rabies mau. Aku tanya, tadi kan saya tanya, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Anda jawabkan juru selamat. Nah, juru selamat ini tergolong ciptaan atau tergolong pencipta? Gini, saya ulangi. Enggak, jawab aja simple. Jangan gini. Jawab aja, juru selamat ini tergolong pencipta alam semesta atau ciptaan? Dah, aku ikutin deh. Dia variabel yang lain. Namanya juru selamat. Variabel apa? Sekarang kayak gini, gua kasih contoh. Namanya juru selamat. Enggak. Dengerin dulu. A dan B dan C beda nggak? Masa kita sama? Ya, dengerin dulu. Apakah C itu A atau B? Dengerin dulu. Dengerin dulu. Juru selamat ini apakah pernah menciptakan? Juru selamat gini. Jawab dulu, apakah pernah menciptakan enggak? Saya jawab boleh nggak? Jangan langsung dipotong. Ya, langsung aja. Pernah atau tidak? Juru selamat itu adalah penyelamat. Saya nggak tanya itu. Saya tanya gini. Juru selamat ini, dengerin. Juru selamat ini pernah menciptakan nggak? Apakah C sama dengan A? Nggak nyambung. Dalam parabel A, B, dan C. Bukan. Kan nggak bisa. Pertanyaan gua. Sekarang harusnya gini kalian jawab. Memang Oke, aku tanya Bro Malikil dulu. Diam. Aku tanya Bro Malikil. Aku tanya ya. Yesus itu pernah menciptakan? Ada aqua? Aku tanya ke Bro Malikil ya. Kristus adalah pencipta ya. Pencipta. Berarti Kristus pernah menciptakan, betul? Bukan pernah mencipta, memang dia pencipta itu. Memang dia pencipta. Selesai, gampang. Sekarang saya tanya Broki, apakah Yesus pernah menciptakan? Saya ulangin ya. Jawab dulu. Adalah juru selamat. Udah itu. Jawab dulu. Kenapa harus memaksakan jawaban? Kalian pengen ditanya dijawab. Bukan lari ke mana-mana. Jawablah. Ya udah gini. Apakah Yesus adalah Tuhan? Yesus, iya benar. Oke. Tuhan ya, betul? Betul. Oke. Yang Tuhan, ya. Sepakat dulu. Yesus adalah Tuhan, betul? Betul, Tuhan Yesus. Oke. Apakah Tuhan Yesus inilah yang menciptakan alam semesta?
Tuhan Iya. Yesus adalah penyelamat Ya manusia. atau Saya tidak? nggak tanya itu. Ya atau tidak? Jawab. Rocky, kamu jawab iya atau tidak? Dia pencipta Saya tanya. Gini, bro Ardiansyah, bro Iya, Ardiansyah. iya. Oh, jadi gini. Bro Malikil, gini bro. Iya. Bro, berarti kita sepakat ya Bro Ki. Ternyata yang menciptakan alam semesta ini bukan Yesus ya Bro Ki ya. Sepakat? Sepakat, menurut brokoli. Enggak sepakat brokoli. Abang-abang, Brokoli kan? sepakat ya. Ya, Yang gantian dong, menciptakan abang-abang. alam semesta Gantian ini dong. bukan Yesus. Sepakat? Nggak gini loh, gini. Enggak sepakat dulu kita. Enggak, dengar dulu. Iya udah kita dengar gimana? Gini ya. Lucu Bang Adrian. Gimana? Ulang ya. Ya. Gini. Kenapa saya tidak menjawab pertanyaan Anda? Ya udah langsung aja, nggak usah kemana-mana. Karena kayak gini, dengar. Saya gatal ini lidah saya. Enggak apa-apa, ayo. Gue senang, gue gak akan tersinggung. Karena kayak gini. Iya. Ya. Seperti kita contoh ujian tes. Aduh, Kalau nggak ada A dan B kan bisa jawab C. Oke, nggak apa-apa jawab C, Jangan oke. pakai gua jawab. Oke, jawab C, oke, nggak apa-apa. Aku terima ya. Oke, aku terima. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Siapakah gantian ya? Oke, sekarang saya tanya. gantian ya? Sekarang saya tanya. Harus digantian ya. Sekarang saya tanya. Yesus kan Tuhan, kan Yes. gitu, betul ya? Betul. Yesus kan Tuhan, betul? Betul. Apakah Yesus yang menciptakan alam semesta ini atau bukan? Nah, Saya jawab lagi. Bukan. Yesus adalah juru selamat. oh berarti bukan Yesus ya? Nggak apa-apa. Berarti bukan Yesus, sepakat dulu ya? Iya, sudah. Oke, berarti bukan Yesus yang menciptakan alam semesta ini ya? Oke ya? Nggak apa-apa. Yesus juru selamat. Oke. Iya, Yesus juru selamat. Ternyata Yesus bukan pencipta. Sepakat? Pencipta. Gantian dong. Iya, sepakat dulu kita. Belum tanya 10. Yesus adalah juru Pertanyaan selamat. gue dari tadi gak dijawab satu pun. Dengerin, Bang, dengerin. Yesus adalah juru selamat, betul? Yes, betul. Ah, berarti bukan pencipta, betul? Lah, Yesus juru selamat. Nah, iya bukan pencipta kan? Lah, kita nggak Jawab kita aja gini. betul, begitu aja. Loh, lah iya berarti bukan pencipta kan? Sekarang seperti ini. Dasar sakit ini orang ini. Bang Ardi adalah laki-laki. Tapi apakah Bang Ardi seorang suami? Makanya gini. Sebentar, gini. Kalian jangan lihat perspektif harus menyeluruh seperti ini. Saya contoh. Ardi adalah laki-laki. Tahu dari mana? Dari suara. Apakah Ardi Gak ada adalah suami? hubungannya. Ada hubungannya Dudung. gitu, bro. Itu Aduh. contoh. Enggak ke situ. Oke, aku berusaha dong, mengikutin kamu, bro, dengerin ya. Gantian. Bro, aku berusaha mengikutin kamu. Aku nggak akan bantah kamu ya, oke ya. Dengerin ya, Bro Malikil, aku nggak akan bantah dia ya, oke? Aku nggak akan bantah dia, oke? Dengerin ya, host ya. Aku nggak akan bantah dia, oke ya. Gua satu aja belum. Yesus adalah juru selamat, betul? Betul. Itu menurut Anda ya, betul? Ya, kita mani. Oke, Mau selamat bukan itu menurut Tuhan saya Yesus. kan, betul? Ya. Nah, aku mengikuti Kalian mau Anda ya. selamat? Aku ngikutin Anda ya, betul? Betul. Oke, aku nggak akan tolak, teman-teman, betul. Aku nggak akan tolak dan aku nggak akan salahkan. Nah, sekarang saya ikuti ya. Berarti Yesus bukan pencipta, betul? Saya nggak bilang itu. Ya. Saya nggak bilang itu. Sakit nih orang ya. Iya, saya tanya berarti ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan ini. Ini Bro Ardiansyah tanya, yang menciptakan alam semesta siapa? Yesus Oh atau bukan? iya. Gitu ya. Siapa yang menciptakan alam semesta kalau bukan Yesus? Oke, saya jawab. Iya, Saya jawab. jawab pakai Alkitab ya. Saya Ya, jawab. Saya bukan pakai narasi yang seperti Iya, kalian. jawab. Sebentar. Jawab. Sebentar. Ya. Aduh. Sudah stok Paramix? Bro Ardiansyah. Oh, di depan saya toko, tenang aja. Oh, siap. Saya sudah beli kombantrin 3 strip. Pertanyaannya? Pertanyaan saya, siapakah Siapakah yang yang menciptakan menciptakan alam semesta ini? Siapa? Itu sebut Kejadian subjeknya. 1. Sebut Sebentar. subjeknya. Saya kan pakai kata. Sebentar. Iya. Kejadian 1 ayat 1. Siapa? Pada mulanya alam ciptakan langit dan Oh, berarti Allah bukan Yesus ya? Tuhan Allah ya. Nah, berarti Yesus bukan Allah kan? Lah bukan Ditangkal lagi. Ditangkal
bukan katanya. Berarti bukan. Udahlah. Saya izin turun, selamat bersenang-senang Bro Ardiansyah. Thank you ya Pak Mas ya. Ceplosan dia. Bukan aku dulu. Saya izin turun dulu. Bapak jangan turun, Pak Maliki. Gue mau nanya. Udah Maliki di sini. Pak Maliki, gue mau nanya. Bukan ya. Turun Maliki. Maliki turun pulang. Berarti Yesus bukan Allah ya, sepakat? Sepakat? Gini. Enggak, sepakat dulu kita. Yesus Bro, bukan enggak, Allah, Bro. sepakat? Lu nanya 10, gua nanya 1 aja nggak boleh? Iya, sepakat dulu kita. Oh, iya Yesus dulu. bukan Allah, sepakat dulu kita. Sepakat? Itu Tritunggal. Loh, berarti Yesus adalah Allah. Kan saya udah jawab tadi dalam 1 Yohanes 2. Loh lah iya, berarti Yesus Allah bukan? Aduh, saya buka lagi ya. Saya Iya, nggak nyambung ini. Bang Murah hati aja deh. Udah, aku cukup. Bang Murah hati, silakan Bang. Udah Bang Ardia, jadi ini nggak nyambung. Jadi seakan-akan kita ini ngomong sama orang yang tidak mempunyai ini, tidak mempunyai Dia prinsip. sempat bilang Yesus bukan Allah, selesai berarti. Jadi dia kata ini siapa? Saya nggak bilang kayak gitu. pemikiran dan hakimnya itu masih dikendalikan oleh orang lain, bukan dikendalikan dia sendiri. Bentar, Gitu, Bang. selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Bu Maria. Oh iya, selamat pagi. Tadi Islam- itu ya, tadi Islam saya Kristen. dengar ini Mbak, yang Kristen. Saya karena mau keluar jadi saya tidak banyak bicara ini, saya sudah dipanggil bapaknya. Hanya mau mau menambahkan tadi bahwa tadi kita sudah kasih kesimpulan bahwa Yesus itu bukan Allah ya. Nah, halo? Iya, Ibu paham Tritunggal apa gimana Bu? Enggak. Iya, paham Tritunggal lah karena saya Kristen. Ya itu. Tapi Yesus bukan Allah, katanya si Broki, Bu, gitu. Kata siapa? Ya, dia Allah kan. Ya itu Saya tadi paham. bilang. Loh, tadi kan saya tanya, siapa yang menciptakan alam? Dengerin. Tadi kan saya tanya, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Anda jawab Allah. Oh, berarti Iya. bukan Yesus ya? Lah bukan, saya Bukan. Nah, berarti Yesus bukan Allah. Ya menurut anda yang tidak percaya akan kealahan Yesus, tetapi saya percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini ada Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Oh, itu yang menciptakan. Nah, Bukan iya. Yesus ya? Bukan Yesus. Ya, Ih, jangan bilang bukan Yesus. Kan kita kan tadinya ini tentang Allah. Kalau menurut kalian itu memang tidak akan pernah terjadi, tapi bagi kami orang yang percaya Loh, akan dia Allah Kristen, Bu. Tritunggal, Bukan